Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan model Mills and Haberman. Fungsinya apa sih model Mills and Haberman ini? Model Mills and Haberman itu adalah model teknik analisis data, tapi yang berada pada tahap assessment dan tahap evaluasi. Maksudnya apa Pak pada tahap assessment dan tahap evaluasi? Assessment kan pengumpulan data, sedangkan evaluasi kan pengcross-checkan data. Makanya model Mills and Haberman sebenarnya ada mode seperti ini. Di mana data yang pertama di sini adalah berupa apa? Semua informasi. Makanya di sini ada data reduksi. Jadi semua data itu dijadikan satu, ditampung semua. Contoh, konsili saya itu adalah Cindy, ya. Dan signifikan other-nya dia itu sesuai dengan pernyataan dia itu ada 1, 2 orang. Ya, otomatis apa? Selain data dari Cindy, ya, yang saya juga harus menggali data dari teman dekatnya atau signifikan other-nya. Nah, dari signifikan 2 signifikan other ini juga berkembang lagi. Yang dekat dengan Cindy itu adalah Mbak Jud dan Mas Lean. Nah, inilah dimana ada informasi atau identifikasi. Semua informasi itu dijadikan satu. Tapi apa? Tetap ada codingnya. Contoh, Mbak Nindi tadi 1, 2, 3, 4. Menurut orang nomor 1, masalah yang dihadapi Mbak Cindy itu adalah A, C, E, F. Untuk orang yang nomor 2, signifikan other nomor 2, ya Mbak Cindy itu mengalami masalah A, B, D, F. Konsili nomor apa tuh? Signifikan other nomor 3, Mbak Cindy itu mengalami masalah D, E, F, G. Nah, signifikan other nomor 4, dia itu mengalami masalah A, C, E, F. Berarti apa? Dari sini ini kan semua informasi belum direduksi. Sebelum ini kan hanya penggalian dulu. Makanya namanya pencarian informasi. Lah, reduksi data itu sistemnya ada 3 macam. Yang pertama, data itu masuk ke validitas. Dikatakan valid itu kenapa? Kalau data yang sama sekitar di bawah 50, di atas 50% sampai 75%. Baru data itu dikatakan reliable ketika kebenaran itu di atas 75%. Berarti apa Pak? Data yang di bawah kebenaran 50 sampai 75 ini berarti tidak bisa dipakai. Jadi kalau saya sendiri tidak bisa dipakai, tapi tetap itu bisa jadi catatan. Catatan maksudnya? Contoh sekarang gini. Ini yang masuk tadi valid berapa? Ini hukum saya sendiri ya yang menciptakan. Yeah. Valid itu antara 50 sampai 75. Kalau reliable antara 75 sampai 100%. Contoh sekarang. Mana dia yang masuk valid? 50 sampai 75. Cara mengetahui valid? Iki lho. Sing podo lah. Kalau ini berarti ada 4 orang. Kalau dia menjawab 3 berarti kan dia masuk ke valid. Kalau keempat-empatnya sama kan berarti reliable. Informasi yang didapatkan itu loh valid atau enggak, reliable apa tidak. Maksudnya apa? Cindy ini benar-benar mengalaminya apa tidak? Bukan berarti itu inti masalah ya, belum loh ya. Ini hanya tingkat keabsahan data. Makanya, Pak, kalau itu datanya nggak masuk pada angka valid semuanya gimana? Berarti harus ada penambahan signifikan other. Oke, contoh dia yang valid berarti harus minimal ada 3. Berarti apa? A. Iya kan? G. Terus
Apalagi yang 3? E. 1, 2, 3. Terus kalau F itu masuk rally ya bel 1, 2, 3, 4. Loh Pak, yang lain contoh D ini ada 2, E ini ada 2. E ini ada 3 ya, berarti dia masuk ke valid. Contoh D ada 2, G dan C satu-satu, dia tetap bisa masuk sebagai catatan. Inilah disebut dengan data reduksi. Dia ada 2 Pak, berarti masuk 50%. Dia ada 2, 50%. Berarti masuk validitas. Bisa masuk, bisa tidak. Makanya bisa sebagai catatan saja. Oh, 50% tuh enggak selalu masuk. Harus masuk, itu minimal. Oh. Jadi apa? Bisa jadi dia hanya catatan aja. Oh, berarti harus lebih dari 50. Iya. Oh, alah. Jadi 51 itu 50 ya. Jadi gini, data yang sama, kalau Pak 50% gimana? Bisa masuk catatan saja. Makanya kadang-kadang yang diucapkan oleh konseling kan belum tentu itu yang jujur. Yang tahu kan kadang significant other-nya. Oke. Iya. Terus habis di reduksi, baru kita interpretasi. Kok bisa kita interpretasikan? Kita cari dulu habis mana yang masuk valid, mana yang masuk reliable, itu kita kasih kode. Contoh, A itu adalah kodenya, contoh A itu kodenya angka, wes, A itu kodenya lingkaran, ya. Terus E kodenya segitiga, F kodenya persegi. Contoh, ini adalah kodenya. Setelah kita kasih kode, berarti apa? Yang diinterpretasikan itu cukup kodenya saja. Contoh, kira-kira mana ya inti masalahnya? Loh Pak, terus yang tidak masuk ini tadi gimana? Bisa jadi itu masuk catatan, bisa jadi itu dampak terakhirnya. Oh ya, Iya. Contoh sekarang, A itu dia itu, contoh ya, maaf, kita kasih contoh real langsung. Dia ini kurang kasih sayang, orang tuanya bekerja, ya. Terus yang kedua dia suka bolos, yang ketiga dia ikut geng motor, yang keempat dia itu anaknya kalau bangun siang, yang kelima dia suka bolos. Nah dari informasi yang kalian dapat setelah kalian coding, ternyata ada 5 ini tadi. Kira-kira yang menjadi inti masalah yang mana? suka bolos. Inti masalah itu diambil yang dari paling banyak yang Loh, bukan dari informasi yang paling banyak loh ya. kita Dari informasi menginterpretasikan. iki mang, ya yang sudah direduksi mang loh. Baru kita interpretasikan. Loh Pak, kenapa masalah yang kecil-kecil ini tidak masuk? Kenapa? Bisa jadi masalah yang kecil ini hanyalah efek, hanyalah dampak terakhir. Ya kan? Makanya harus masuk mana? Valid dan reliable. Makanya di kuantitatif bab 3 itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Oke. Ya. Jadi, ayo inti masalahnya yang mana? Jadi habis dari dikode tadi ya, baru diinterpretasikan ya. Contoh tadi, ayo. Inti masalahnya mana? Satu tadi itu dia kurang kasih sayang. Yang kedua ikut geng motor. Yang ketiga dia suka pulang malam. Yang keempat bangun kesiangan. Yang kelima dia suka bolos. Inti masalahnya yang mana? Kurang kasih sayang. Karena kurang kasih sayang, akhirnya dia salah dalam berteman, akhirnya ikut dalam geng motor. Lah geng motor itu kalau main pasti malam, sehingga dia sering pulang malam. Kalau pagi bangunnya telat. Nah karena bangunnya telat, dia malu untuk berangkat sekolah, akhirnya dia bolos. Loh, tetap nyambung. Pak, jadi interpretasi itu dari masalah intinya itu apa? Poinnya itu Maksudnya kan dari kelima itu kan banyak-banyak masalah, lalu Iya. ditemukan intinya. Jadi Iya. maksud dari interpretasi itu kita menemukan inti inti masalah. masalah beserta Dampak. Oh. Oh. Iya.
Alurnya bisa jadi gini. Maaf ya, Nggih. segitiga itu bisa jadi langsung dua gini. Contoh, dia karena kalau kurang kasih sayang, efeknya apa? Dia suka, dia salah pergaulan. Terus, di samping salah pergaulan, dia juga oh, masalah inti itu yang berdampak pada masalah yang lain. Mencuri. Karena dia kurang kasih sayang sehingga apa? Nilai normalnya dia kan nggak punya patokan, sehingga apapun dia suka mencuri. Bisa. Makanya bisa jadi dua dampak terus di sini. Dia ikut geng motor sehingga apa? Narkoba. Dia terjebak dalam Narkoba. sama apa sini. Fase. Jadi apa? Satu masalah bisa memiliki dampak yang banyak. Inilah dinamakan dengan interpretasi. Bisa nggak lihat? Nggih. Wes, Paham. pause dulu Lin.